Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mujizat. Praise the Lord, tanpa terasa kita ada di minggu ketiga. Kita sudah memasuki minggu ketiga ini Bapak Ibu Saudara. Minggu pertama kita sudah melaluinya, minggu kedua kita sudah melaluinya. Dan dalam anugerah dan kasih Tuhan, kita memasuki minggu ketiga. Kita tetap ada di bulan yang baru ini, bulan Juli, di tahun Shine and Glory. Saudara tetap imani dan percayai bahwa tahun ini adalah tahun di mana hidup saudara dan saya dipermuliakan oleh Tuhan, dibuat Tuhan menjadi bersinar, dipermuliakan secara dahsyat dan luar biasa. Saya ingin menyapa setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, di seluruh tanah air Indonesia. Dan juga saya ingin mengucapkan shalom bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan siaran live streaming, baik yang ada di Malaysia. Tentu di Malaysia ini ada di Semenanjung, Sabah, dan juga Sarawak. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Timor Leste, yang ada di Los Angeles, yang ada di Turki, yang ada di negara penjuru belahan dunia lainnya. Selamat malam, shalom, selamat berjumpa kembali lagi dalam ibadah Minggu Mujizat. Setiap minggu selalu ada mujizat, setiap minggu selalu ada berkat, setiap minggu selalu ada pemulihan, setiap minggu selalu ada kelepasan, setiap minggu selalu saja ada kesembuhan, dan setiap minggu selalu aja ada berkat-berkat Tuhan yang diberikan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Om, Tante, dan rekan-rekan muda, dan juga adik-adik yang menyaksikan siaran live ini. Saya Pastor Verona ingin mengucapkan shalom bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan shalom bagi semua jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan live di fanpage Facebook Pastor Verona. Dan jika Tuhan berkenan, kiranya live ini juga boleh disiarkan juga secara langsung nanti di sosial media TikTok. Tetapi tim media sedang mengembangkannya, bagaimana cara kita mengadakan live di TikTok sehingga di jam yang sama banyak memberkati orang-orang, banyak memberkati jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, iman kita kepada Tuhan, sekali lagi saya percaya bahwa iman saudara dan saya kepada Yesus tidak akan sia-sia. Pengharapan saudara kepada Yesus tidak akan dikecewakan. Bahkan doa-doa kita kepada Yesus, Dia akan dengar dari sorga, Dia akan menjawab, Dia akan menolong, Dia akan menggenapi, dan Dia akan membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan atas hidup saudara dan saya lewat cara dan karyanya yang ajaib yang akan dinyatakan atas setiap hidup kita. Sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua malam hari ini. Kita percaya semakin hari semakin bertambah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan praise the Lord, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena anugerah Tuhan, dia pada akhirnya setia beribadah secara online. Sudah kurang lebih 3 tahun. Saudara masih diberikan hati oleh Roh Kudus untuk terus mengikuti ibadah ini. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, saudara boleh membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Silakan bagikan. Saudara yang dari Sabang sampai Merauke, silakan bagikan yang ada di Indonesia ini. Saudara yang ada di Malaysia, saudara yang ada di NTT, saudara yang ada di Timor Leste, saudara yang di Amerika, saudara yang di Singapura. Saudara bisa bagikan siaran live ini ke banyak orang, ya. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memulihkan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan memberkati kita semua lewat siaran ibadah ini. Dan saya juga akan berdoa buat orang-orang sakit dan juga pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini yang menyaksikan siaran live dan juga video ini. Dan video ini disiapkan secara langsung, secara live. Jadi saudara, mari kita bersemangat beribadah kepada Tuhan.
Kita percaya anugerah Tuhan itu nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Adalah baik kita minta bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang baik, berkatilah kami, sertailah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada kesudahannya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin ibadah kami. Berkati yang di YouTube, berkati yang di Facebook. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Kami percaya Tuhan, malam hari ini adalah malam berkat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan pulihkan kami. In Jesus name kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Saya ingin berdoa malam hari ini buat setiap anak-anak kecil. Pada hari ini saya ingin berdoa. Sekali lagi saya ingin sampaikan buat jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa buat setiap anak-anak kecil. Mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki anak-anak yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang batuk, yang sedang pilek, yang sedang opname, mungkin yang sedang menuju pertumbuhan. Izinkan saya berdoa. Sekali lagi ya, saya ulangi buat kita semua hari ini, pada malam hari ini, semua yang menyaksikan Facebook dan YouTube, dengarkan saya baik-baik. Hari ini, saat ini, saya ingin berdoa buat anak-anak kecil. Baik itu anak-anak dari Bapak Ibu Saudara, keponakan dari Om Tante, ataupun cucu-cucu dari Oma Opa yang menyaksikan video ini. Yang anaknya, cucunya, keponakannya sedang sakit, sedang demam, sedang mengalami keterikatan gadget dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa melalui video ini untuk menjadi berkat bagi anak-anak, cucu-cucu, serta keponakan Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, dan juga Om Tante. Panggil anak-anaknya yang sedang demam, yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Izinkan melalui video ini, saudara, anakmu disembuhkan. Oma Opa, cucu-cucumu disembuhkan. Om Tante, keponakanmu menerima mujizat, menerima lawatan Tuhan. Izinkan saya berdoa hari ini. Letakkan tangan kananmu di bagian kepala anak-anakmu. Atau adik-adik yang menyaksikan video ini, angkat tanganmu dua-dua seperti ini. Dan lihatlah wajah Pastor Verona di kameramu, di handphonemu. Dan izinkan saya berdoa hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak kecil yang menyaksikan siaran ini, yang menyaksikan video ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kecil yang sedang sakit, yang sedang lemah, mereka mungkin sedang demam, batuk, pilek, panas, mereka keterikatan dengan hal apapun. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami sehat, anak-anak kami kuat, anak-anak kami berprestasi, anak-anak kami unggul, anak-anak kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, kecelakaan, mara bahaya, niat orang jahat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jamah anak-anak kami, jamah keponakan kami, jamah cucu-cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Tuhan menyembuhkan anak-anak kami. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan kami. Kami percaya darah Yesus memulihkan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Jamah, sembuhkan anak-anak kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.
Adik-adik disembuhkan Tuhan, adik-adik disayang Tuhan. Selanjutnya, saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di seluruh digital sosial media Bapak Ibu Saudara, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Siapa tahu di luar sana ada banyak orang yang sedang sakit, yang membutuhkan jalan keluar, yang sedang membutuhkan pertolongan, dan yang lainnya pertolongan dari Tuhan. Dan hari ini saya ingin berdoa. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi kegagalan, dengarkan saya baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi kegagalan, saudara hari-hari ini sedang menghadapi kekecewaan, saudara hari-hari ini sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang buntu. Mungkin dalam pekerjaan saudara gagal, dalam usaha saudara gagal, saudara memiliki hutang pihutang, saudara memiliki masalah apapun, izinkan saya berdoa. Mungkin dalam percintaan saudara sedang gagal, mungkin dalam keluarga rumah tangga saudara juga sedang gagal, bahkan usaha saudara begitu-begitu saja tidak ada menunjukkan grafik kemajuan. Izinkan saya berdoa melalui video ini. Kalau saudara orangnya, saudara yang tanpa sengaja menyaksikan siaran ini dan video ini bukan kebetulan. Saatnya saya berdoa buat pemulihan saudara. Ini saatnya Tuhan membangkitkan saudara. Saatnya Tuhan memulihkan saudara. Saatnya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala keterpurukan, kegagalan, dan juga hal-hal buruk lainnya. Taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu ke layar kaca. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang usahanya sedang gagal, pekerjaannya sedang gagal, kehidupannya sedang gagal, sedang hancur-hancuran, sedang jatuh di dalam kesalahan dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami, bela kami, pegang tangan kami, cabut kelemahan tubuh kami, kegagalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan gantikan dengan sukacita, Tuhan gantikan dengan keberhasilan, Tuhan gantikan dengan sorak-sorai, sehingga pekerjaan kami, keuangan kami, bisnis kami, hidup kami dibuatnya oleh Tuhan berhasil. Yang lalu sudah berlalu. Sesungguhnya mulai hari ini melalui doa ini, yang baru sudah datang. Kristus Yesus Juru Selamat hadir dalam hidup kami, menolong ekonomi kami, menolong keuangan kami, menolong masalah kami, pergumulan hidup kami diangkat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami dipulihkan, kami ditolong, kami diberkati, kami sehat, hidup kami penuh dengan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara, hari ini juga saya ingin berdoa khusus buat setiap wanita yang sudah menikah namun merindukan untuk memiliki keturunan atau ingin memiliki anak, ataupun wanita-wanita yang pernah hamil namun karena satu dan lain hal pada akhirnya mengalami keguguran, tapi saudara rindu untuk tetap ingin memiliki keturunan atau ingin memiliki anak. Melalui video ini, melalui siaran ini, saya ingin berdoa buat suami-suami ataupun istri yang merindukan menantikan buah kandungan boleh ada di dalam tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Izinkan saya berdoa bagi setiap wanita-wanita yang ingin hamil, yang sudah menikah secara sah di gereja Tuhan, bagi wanita-wanita yang selama ini merindukan kehamilan di dalam kandungannya, merindukan memiliki anak di dalam rumah tangganya. Saudara pernah hamil namun keguguran, izinkan saya berdoa melalui siaran ini dan video ini agar saudara memiliki keturunan, agar saudara memiliki anak, sehingga rumah tangga saudara dibuat Tuhan harmonis dan sempurna dengan adanya kehadiran anak saudara. Dalam nama Yesus, saya yakin, saya percaya melalui doa kita bersama, saudara akan menerima mujizat. Baik wanita-wanita yang ingin hamil yang sudah menikah secara khususnya di gereja Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian kandunganmu dan tempelkan tangan kirimu di layar kaca, dan sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat setiap wanita-wanita yang sudah menikah secara sah di gereja
Tuhan. Rumah tangga yang selama ini, sejauh ini menantikan keturunan di dalam rumah tangganya. Wanita-wanita yang ingin hamil dalam kandungannya. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan kandungannya. Tuhan jamah kandungannya. Sperma-sperma yang kering, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan vonis-vonis medis, aku tolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang pernah hamil namun keguguran tetapi trauma, aku cabut roh trauma itu. Mulai hari ini, setiap wanita yang sudah menikah secara resmi di gereja Tuhan yang ingin hamil, aku perkatakan dalam nama Yesus, mulai hari ini juga melalui video dan siaran ini, engkau akan hamil. Kandunganmu diberkati, dibuahi oleh kuasa Tuhan melalui suamimu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Terima mujizat Tuhan. Yang mandul, terbuka kandunganmu. Yang sperma kering, suburlah dalam nama Yesus. Yang sel telurnya sedikit, berkembanglah dalam nama Yesus. Terimalah mujizat kehamilan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memiliki keturunan. Kutukan dicabut, dipatahkan, dan digantikan dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Saudara, silakan bagikan siaran live ini. Semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, silakan bagikan siaran live ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang di Malaysia silakan bagikan agar menjadi berkat juga bagi banyak orang. Sekali lagi, yang di Malaysia silakan bagikan. Dan saya ingin berdoa terus buat orang-orang sakit. Saya juga ingin berdoa untuk rumah tangga. Dan saudara bisa bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, saudara bagikan, ya. Yang di YouTube juga saudara bagikan, yang di Facebook juga saudara bagikan, agar jadi berkat bagi banyak orang. Dan saatnya malam hari ini, saya ingin berdoa untuk keluarga dan rumah tangga. Dengarkan saya baik-baik. Hari ini melalui video ini saya akan berdoa buat keluarga, rumah tangga orang percaya. Mungkin hari-hari ini suamimu sedang jalan dengan perempuan lain. Mungkin hari-hari ini suamimu sedang kasar, sedang tidak peduli, sedang pelit. Atau sebaliknya, istri terus melawan suami, istri jalan dengan teman-temannya tanpa peduli pada suami dan anak-anak. Dan mungkin para orang tua sedang makan hati dengan anak-anaknya, dengan mertua, dengan ipar dan menantu. Saat ini saya ingin berdoa. Sekali lagi, sekarang saya ingin berdoa buat keluarga, rumah tangga, suami, istri, mertua, menantu, ipar, anak. Saya ingin berdoa. Saya ulangi sekali lagi, saya ingin berdoa bagi keluarga-keluarga rumah tangga yang menyaksikan siaran live dan juga video ini. Saya ingin berdoa agar keluarga rumah tangga saudara dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, semua keluarga dan rumah tangga. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap siapapun yang menyaksikan siaran live dan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga rumah tangga mereka dijauhkan dari perzinahan, dijauhkan dari perselingkuhan, dijauhkan dari berbagai masalah-masalah yang pada akhirnya berujung kepada perceraian. Aku tolak roh perzinahan, aku tolak roh perselingkuhan, aku tolak setiap roh kekerasan dalam rumah tangga, baik lewat perkataan, makian, ataupun tindakan tangan yang dilakukan baik suami ataupun istri, orang tua ataupun anak. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga kami dijagai, rumah tangga kami harmonis, rumah tangga kami diberkati, sehingga pada akhirnya kami dapat berkata, rumah tangga kami adalah keluarga dan sorga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, suami istri semakin harmonis, semakin mengasihi, semakin bertanggung jawab. Orang tua dan anak diberkati dan dipulihkan, mertua dan menantu dipulihkan dan diberkati, ipar dan ipar diberkati. Kami tolak sekali lagi roh perselingkuhan, roh perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas rumah tangga. Kabaya. Berkati ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga rumah tangga. Berkati ekonomi, berkati keuangan, berkati bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Amin, amin, amin. Saya sudah berdoa buat keluarga rumah tangga saudara. Saudara tinggal imani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya. Dan pokok doa yang terakhir, saya ingin berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mungkin saudara sedang tergeletak di rumah, mungkin saudara sedang menyaksikan di televisi, di TV, di handphone, di gadget, dimanapun. Saya ingin berdoa buat setiap saudara yang sedang sakit. Dengarkan saya baik-baik. Saya ingin berdoa buat setiap orang-orang sakit dimanapun Anda berada. Sekali lagi, saya ingin berdoa buat setiap orang-orang sakit dimanapun Anda berada. Saudara yang menyaksikan siaran live dan video ini, saya ingin berdoa untuk kesembuhan saudara. Sakit penyakit saudara bisa disembuhkan oleh kuasa doa, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa iman percaya kita. Sekarang setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di dada. Apapun bagian tubuhmu yang sakit, saudara yang sedang mengalami kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, perempuan, wanita, dewasa, pemuda, remaja, orang tua, siapapun saudara yang sedang sakit, melalui video ini, saya ingin mengajak saudara, mari kita berdoa bersama agar saudara disembuhkan, saudara dipulihkan, saudara terbebas dari segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan saudara lihat saya, lihat video ini, dan imani suara dan doa yang keluar dari mulut saya, itu akan terjadi atas saudara. Saudara akan disembuhkan. 1, 2, dan 3. Letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, jamalah setiap mereka yang sakit. Tumor disembuhkan, kista disembuhkan, kelenjar getah bening disembuhkan, tiroid disembuhkan, bahkan asma disembuhkan, penyakit mata disembuhkan, penyakit telinga disembuhkan, susah jalan berjalan, buta melihat, lumpuh berjalan, bisu berkata-kata, tuli mendengar, benjolan-benjolan menghilang, sembuh, penyakit kelamin sembuh, payudara sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun latar belakang mereka, kepercayaan mereka, jamah dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan, nama Yesus menyembuhkan. Banyak orang disembuhkan lewat video dan siaran ini. Terima kesembuhan, sembuh sekarang. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Terima kesembuhan, terima yang ketergantungan obat disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saya sudah berdoa, saudara imani, mujizat terjadi. Haleluya. Dan saatnya malam hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman kabar baik, firman mujizat, firman yang luar biasa, pelita yang menerangi langkah kaki hidup kita. Kembali kita berdoa. Bapa yang baik, berkata-katalah Engkau, take over ya Roh Kudus, karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dan pada hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Tuhan yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang besar. Ayo ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona, sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya memiliki Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang besar, namanya Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal ke-96. Mazmur pasal ke-96 mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5 di bawah tema Tuhan yang besar. Nanti kita akan membaca dengan terjemahan yang berbeda. Yang pertama dalam terjemahan baru, yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, Mazmur pasal 96 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5 bagi kita bersama. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada
segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Dan sekarang mari kita beranjak ke terjemahan yang lain. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji, harus ditakuti lebih dari segala dewa. Dewa-dewa bangsa lain hanya patung berhala, tetapi Tuhan adalah pencipta angkasa raya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar itu di dalam perjanjian lama, Dia perkenalkan dirinya dengan nama YHWH, Yod He Vav He, atau yang biasa kita kenal bersama yaitu Yahweh. Tuhan dalam perjanjian lama, Dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan dengan nama Yahweh. Dan Tuhan dalam perjanjian baru, Dia perkenalkan dirinya dengan nama Yeshua HaMashiach, atau yang biasa kita kenal, kita sebut di dalam doa yaitu Yesus Kristus. Nah, sebagai orang percaya, maka kita harus menyadarinya bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang besar. We have a great God. Amin. Saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Yesus saya adalah Yesus yang besar. Yahweh saya adalah Yahweh yang besar. Amin, saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sebesar apapun masalah hidup kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Sebesar apapun masalah dalam rumah tanggamu, sebesar apapun masalah dalam bisnis usahamu, sebesar apapun masalah dalam hidup kita, sebesar apapun masalah dalam ekonomi kita, sebesar apapun masalah dalam pelayanan kita, sebesar apapun masalah dalam studi sekolah kita, remember, we still have a great God. Kita tetap punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang sedang kita alami dan kita hadapi. Coba ingatkan diri kita masing-masing, saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Namanya adalah Yesus. Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang melampaui segala apapun yang ada di dalam hidup ini. Badai masalah hidupmu mungkin berat dan besar, tapi Yesus jauh lebih besar. Haleluya. Yesus jauh lebih mulia, Yesus jauh lebih perkasa. Kalau saudara sedang menghadapi masalah yang besar, jangan lupa kita harus berikan hati, iman, pikiran, telinga kita, pandangan kita kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar yang mungkin menurut kita masalah kita besar. Padahal di atas sana ada Tuhan, ada Yesus yang jauh lebih besar daripada masalah ini. Haleluya. Masalah kita nggak ada apa-apanya. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selama saudara menyadari, saya menyadari, Tuhan kita, Yesus kita, Yahweh kita jauh lebih besar daripada masalah kehidupan kita. Haleluya. Sekali-sekali ngomong sama masalah. Masalah, engkau bukan apa-apa dan engkau bukan siapa-siapa, karena saya punya Tuhan yang besar. Tuhan saya kalau berfirman pasti digenapi. Tuhan saya kalau berfirman pasti terjadi. Tuhan saya kalau berfirman masalah pasti selesai. Haleluya. Amin. Sebesar apapun masalah hidup kita, Tuhan kita jauh lebih besar.
Dan sehebat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan kita jauh lebih hebat. Amin. Sehebat apapun musuh saudara, sorry untuk ngomong ini, bukan berarti saya merendahkan musuh saudara. Yesus kita, our Jesus, our Yahweh, jauh lebih hebat. Sehebat apapun masalah saudara, sehebat apapun pergumulan saudara, sehebat apapun orang yang ingin merendahkan saudara, remember, ingat baik-baik, Tuhan kita bukan hanya jauh lebih besar, tapi Tuhan kita jauh lebih hebat. Dia jauh lebih hebat melampaui kekuatan gunung-gunung. Dia jauh lebih hebat melampaui kekuatan badai dan angin taufan. Dia jauh lebih hebat daripada hujan, guntur, dan petir. Dia jauh lebih hebat dan dia jauh lebih indah dari dunia ini. Bukankah firman berkata, dunia ini ada hanya karena perkataan Tuhan. Saudara, sehebat apapun kita, Tuhan kita jauh lebih hebat. Sebesar siapapun kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Remember, kita punya Tuhan yang luar biasa. Remember, kita punya Tuhan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat ajaib, sangat-sangat spektakuler. Nah, saudara, jika kita memiliki Tuhan yang besar, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam ketakutan yang berlebihan. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh lagi hidup di dalam rasa ketakutan yang berlebihan. I know as a human being kita punya rasa takut. Sometimes kita takut, tapi ketahuilah roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Roh ketakutan itu tidak datang dari Tuhan. Lihat 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So, jadi jelas ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan saudara dan saya roh ketakutan untuk tinggal dalam hidup kita. Yang diberikan oleh Tuhan untuk tinggal dan Dia memerintah atas hidup kita selama-lamanya adalah Roh Kudus. The Spirit Himself. Rohnya sendiri yang diberikan bagi saudara dan saya. Menjadi materai, menjadi jaminan sampai hari kedatangan Kristus yang kedua. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara, ketakutan hanya akan membuat kita pada akhirnya hidup di dalam rasa cemas. Saya ulangi sekali lagi. Tahukah saudara bahwa ketakutan pada akhirnya hanya akan membuat hidup saudara dan saya hidup di dalam rasa cemas. Kita setiap hari terus cemas. Kita setiap hari terus khawatir. Kita setiap hari terus stres. Dan pada akhirnya kita hidup di dalam depresi. Kita minum obat takut, obat khawatir, obat tidur. Semua obat-obatan kita konsumsi. Karena kita tidak mendapatkan ketenangan. Kita takut dengan biaya hidup. Kita takut dengan biaya-biaya hari-hari. Kita takut dalam pasangan hidup. Kita takut kita nggak punya anak. Kita takut kita nggak diberkati Tuhan. Kita takut kita jadi gelandangan, nggak punya rumah. Kita takut bisnis kita gagal dan lain sebagainya dan kita takut. Saudara, Tuhan menghargai saudara punya iman yang besar dan yang kecil dan yang sedang. Tapi Tuhan mau saudara dan saya untuk tidak hidup di dalam ketakutan. Jika kita memiliki Tuhan yang besar, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam rasa ketakutan. Ingat, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menepati janjinya, Tuhan yang tidak meninggalkan kita, Tuhan yang selalu mau berperang di depan kita untuk melawan setiap pergumulan kita, melawan musuh-musuh kita, melawan setiap tekanan kehidupan, melawan beban berat hidup kita.
dan Dia memberikan kita kemenangan. Kemenangan yang bukan biasa, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, now I know, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kepadaku kemenangan yang gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapinya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Uralata kabaya kabasi kabaya kaba. Nah, jika kita memiliki Tuhan yang besar, yang kedua, maka kita harus menjalani hidup ini dengan penuh rasa percaya. Kita percaya Tuhan pasti sanggup membela saya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyelesaikan masalah saya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mampu menaklukkan setiap pergumulan demi pergumulan yang sedang kita hadapi. Kalau kita menyadari kita punya Tuhan yang besar, yang pertama kita jangan lagi hidup di dalam rasa ketakutan yang berlebih-lebihan. Yang kedua, kalau kita sadar kita punya Tuhan yang besar, maka kita harus belajar untuk hidup di dalam rasa percaya. Percayalah kepada firman-Nya, bahwa firman-Nya tidak mungkin berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang difirmankannya pasti jadi. Dan kalau Dia berfirman, Dia tidak mungkin lalai, melainkan sebaliknya, Dia akan menggenapi dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya saudara dan saya adalah ingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan tidak bohong, Tuhan tidak lalai, Dia mengasihi kita, dan firman-Nya akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan ingatkan kita agar kita percaya bukan hanya sekedar kepada firman-Nya, tapi kita juga belajar percaya kepada kuasa-Nya. Kuasa-Nya Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Dia tolong orang sakit, hari ini juga Dia akan tolong orang sakit. Besok Dia juga akan tolong orang sakit. Kalau dulu Dia berkati orang, hari ini juga saudara akan diberkati. Dan besok juga orang dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau dulu Dia pernah belah laut terbelah, hari ini pun masalah kita akan dibelah seperti laut terbelah. Dan besok juga kuasa yang sama tidak akan berubah. Masalah akan dibelah oleh Tuhan untuk memberikan kita kemenangan. Dan selain itu, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya juga harus belajar percaya kepada janji-Nya. Apa sih janjinya Tuhan? Simple, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Percaya itu. Apa sih janjinya Tuhan? Dia tidak akan meninggalkan hidup saudara dan saya. Percayai itu. Apa sih janjinya? Seutas rambut kita tidak akan pernah jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Percayai itu. Apa sih janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan, anak cucu orang benar selama mengandalkan Tuhan tidak akan meminta-minta roti. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita nggak akan mungkin ngemis-ngemis minta sana sini, minta bantuan sana sini. Ada Tuhan. Kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Kalau orang ditolong Tuhan, saudara juga ditolong Tuhan. Kalau orang dibela Tuhan, saudara juga dibela Tuhan. Nggak ada perbandingan kita dengan orang lain. Kasih Tuhan itu sama. Yang membuat kita tidak mendapatkan kasih Tuhan karena respon kita. Kita nggak percaya sama Tuhan. Kita menyaksikan kekuatan Tuhan. Kita nggak peduli. Kita lebih cenderung memikirkan masalah kita. Masalah saya berat. Pergumulan saya berat. Bahkan hutang saya banyak. Saya nggak punya kemampuan untuk membayar hutang saya. Saya nggak punya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan saya. Saya rasa saya sudah nggak ada yang peduli. Rumah tangga saya sudah gagal, bisnis saya sudah gagal. Selalu memikirkan kegagalan masalah, tanpa kita pernah sadari kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, namanya Yesus Kristus. Tuhan yang pasti akan menolong hidup kita, Tuhan yang pasti akan membela hidup kita, Tuhan yang selalu pasti tidak meninggalkan hidup kita, Tuhan yang mau turut campur untuk memberikan kemenangan bagi saudara dan saya dari setiap pergumulan masalah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, maksudnya Thomas dalam nats ini. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, hari-hari ini saudara sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang buntu. Hari-hari ini saudara sedang struggle tentang keuangan, ekonomi. Hari-hari ini pelayanan saudara sedang mengalami tekanan. Hari-hari ini saudara rumah tangga sedang diisi dengan keributan, amarah, makian. Don't be afraid, don't worry about that. Jangan takut tentang itu. Kita masih punya Tuhan yang besar. Kita masih punya Tuhan yang dahsyat. Namanya Yesus Kristus. Dia pasti tolong kita. Dia pasti berkati kita. Dia pasti pulihkan kita. Kuncinya jangan hidup di dalam ketakutan dan tetap percaya kepada pribadi Yesus Kristus. Kita percaya kepada firman-Nya, kita percaya kepada kuasanya, kita percaya kepada janjinya. Dan jika kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam keseharian kehidupan kita. Sadarilah saudaraku, saudara tidak berjalan sendiri. Ada Yesus yang diam di dalam hidup kita melalui Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus. Dia tinggal dalam hidup kita, Dia menjaga kita, Dia proteksi kita. Kenapa masalah selalu ada? Agar kita selalu mengandalkan pribadi Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, dia tidak mungkin dikecewakan. Dan dia tidak mungkin dibiarkan dan disia-siakan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu memerdekakan hidup kami. Dan menjadi pelita kami mengalami metanoia. Perubahan cara berpikir. Changing mind. Itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu hari Rabu dan hari Jumat kita ada doa pemulihan mujizat dan wanita. Terima kasih buat ribuan orang yang sudah setia menyaksikan siaran live ini. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Nomor rekening ada di bawah ini, nomor rekening. Dan juga setelah ini ada nomor rekening gereja. Saudara beri persembahan, saudara kembalikan perpuluhan, maka saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara jangan lupa, kita bersyukur ibadah pagi tadi penuh dengan jiwa-jiwa, ramai dengan jiwa-jiwa, dihadiri ratusan lebih jiwa-jiwa pagi hari dan sore juga ramai sekali saudara. Semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita berpisah, izinkan Tuhan memberkati hidup saudara. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, 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 diberkati. Haleluya. Terima kuasa Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampai bertemu dan berjumpa hari Rabu di ibadah doa pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Amin.